siang Miss Putri dan juga teman-teman. Saya Anica Putri Zaluku dari kelas 10 ingin menjelaskan tentang esai sosiologi sebagai tugas perbaikan nilai sosiologi. Yang pertama adalah sebutkan 6 karakteristik dari lembaga sosial. Karakteristik yang pertama adalah simbol. Simbol merupakan ciri khas dari tiap lembaga, seperti lembaga hukum dengan simbolnya yaitu timbangan. Yang kedua adalah ideologi. Ideologi merupakan tujuan atau gagasan dasar dari berdirinya lembaga tersebut. Contohnya adalah lembaga hukum dengan ideologinya Lady of Justice yang memiliki 3 ciri khas, yaitu matanya yang tertutup yang berarti hukum tidak memandang siapa orang yang diadilinya. Lalu ada timbangan yang berarti hukum itu adil. Lalu yang ketiga adalah pedang yang berarti hukum bukanlah peringatan tapi adalah hukuman terakhir. Lalu setelah itu yang ketiga adalah tata tertib. Tiap lembaga memiliki tata tertibnya untuk diikuti oleh para anggotanya. Tata tertib juga tradisi. Lalu yang keempat adalah usianya lebih lama daripada anggotanya. Usianya cenderung lebih lama daripada anggotanya karena lembaga ada secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi masih ada, sehingga usianya cenderung lebih lama daripada usia anggotanya. Lalu yang kelima adalah daya tahan. Daya tahan lembaga yang tidak mudah begitu saja hilang dan bisa terus berada hingga beberapa tahun ke depan, sehingga daya tahan dari lembaga ini cukup kuat. Lalu yang keenam adalah alat kelengkapan. Setiap lembaga memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuannya, seperti buku yang digunakan bagi lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuannya, yaitu mendidik para pelajar yang merupakan dasar dari didikannya lembaga pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk menjelaskan apa itu parallel causing dalam lembaga keluarga. Parallel causing adalah salah satu tipe pernikahan berdasarkan dari mana silsilah keluarganya. Parallel causing sendiri dapat dikatakan bahwa jika ayah dan ayah atau ibu dan ibu dari sang pengantin merupakan saudara kandung. Contohnya, jika ada sebuah kakek dan nenek, kita panggil mereka sebagai Ira dan Tio, dan Ira dan Tio memiliki 2 anak. Lalu 2 anak ini menikah. 2 anak mereka bernama Ayu dan Sinta. Nah, ketika Ayu dan Sinta memiliki anak dengan suami mereka, anak tersebut pun menikah dan memiliki ibu yang merupakan saudara kandung. Jadi, misalkan anak dari Ayu dan Sinta ini bernama Laras dan juga Adit. Laras merupakan anak dari Ibu Ayu dan Adit merupakan anak dari Ibu Sinta yang merupakan adik kakak, sehingga pernikahan Laras dan Ayu disebut dengan parallel causing. Atau bisa dilihat dengan bagian seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu peran lembaga pendidikan dan juga lembaga agama ketika lembaga keluarga tidak dapat membantu untuk mendidik moral pada anak. Nah, 2 lembaga ini juga lembaga yang sangat terkenal, juga dipercayakan oleh masyarakat, jadi mereka memiliki peran yang penting terlebih dalam menjaga moral anak-anak. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Perannya yang pertama yaitu dia dapat mengatur anak-anak untuk membiasakan dan mengetahui apa yang baik dan juga yang buruk dengan mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, juga peraturan-peraturan yang dapat menyiapkan mereka untuk beranjak dewasa dan mengikuti peraturan yang ada saat dewasa. Lalu peran yang kedua adalah mereka dapat menjaga kesopanan mereka dan moral mereka karena pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikannya juga anak-anak memiliki tingkat kecerdasan yang membuat mereka berpikir apa yang baik dan juga apa yang buruk dengan sendirinya. Nah, lalu yang kedua adalah peran lembaga dari agama. Lembaga agama yang paling umum dan juga paling sering ditemui adalah lembaga ibadah. Nah, dan dari ibadah ini anak-anak diberitahu mana yang baik dan mana yang buruk dari pelajaran-pelajaran yang didapat. Lalu yang peran yang kedua adalah lembaga agama bertujuan untuk memberikan pelajaran-pelajaran
tentang kerohanian yang merupakan perintah-perintah dan juga larangan-larangan dari Tuhan oleh apa yang kita percayai. Dan dari larangan dan perintah inilah dapat menjaga moral kita, karena perintah Tuhan merupakan hal-hal baik yang harus kita lakukan, sedangkan larangan Tuhan adalah hal-hal buruk yang harus kita jauhi. Dan perintah-perintah Tuhan mendidik moral kita, juga mendidik sopan santun kita. Dan itulah mengapa kedua lembaga ini sangat penting di masyarakat dan juga dipercayakan untuk mendidik dan mengatur moral anak-anak. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, yaitu apa kebijakan yang dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Nah, pemerintah yang pertama bisa mereka lakukan adalah dengan mendorong atau menambahkan biaya-biaya atau modal untuk membangun desa-desa terlebih dahulu, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur desa dan memberikan mereka bantuan-bantuan dengan memperbaiki rumah dan juga subsidi-subsidi yang bisa diberikan, sehingga infrastruktur desa bisa lebih meningkat. Karena kesenjangan sosial antara ekonomi ini bisa terjadi karena sulitnya mata pencaharian. Di kota ada pabrik-pabrik sehingga banyak warga-warga di kota yang memiliki uang lebih banyak daripada warga di desa yang kebanyakan bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Oleh karena ini, dengan membantu mendorong infrastruktur desa, diharapkan para pekerja yang bekerja di desa-desa sebagai petani, nelayan, peternak juga yang lainnya bisa lebih maju lagi dalam hal ekonomi, karena dapat mengakses lebih banyak orang untuk menjual hasil barang mereka. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di desa-desa, karena kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin juga dapat terlihat dengan pendidikan yang mereka jangkau. Karena perselisihan seperti orang-orang kaya merendahkan orang-orang miskin karena faktor pendidikan mereka yang tidak sampai seperti yang si kaya lakukan. Oleh karena ini, pemerintah bisa meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan, juga membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil juga pelosok untuk meningkatkan kepintaran kecerdasan warga-warga di sana. Dan dua hal tersebut adalah saran dari saya yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin ini. Karena kedua faktor tersebut adalah hal-hal yang umum terlihat di antara kesenjangan sosial, di mana kesenjangan sosial antara warga yang kaya dan warga yang miskin terjadi karena tempat tinggal mereka yang berbeda, yang menyebabkan sulit dan mudahnya mencari mata pencaharian. Lalu juga terbatas antara pendidikan, karena pada dasarnya warga-warga di desa yang terkadang sulit untuk mendapatkan pendidikan tersebut juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di kota-kota yang sekarang membutuhkan jenjang ilmu yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaannya. Sedangkan rata-rata para penduduk di desa hanya bersekolah hingga SMP maupun SMA. Bahkan juga ada yang tamat pada saat SD saja.